Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disika Natana Sompah, Tambuk F2211819. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang arsitektur rasionalis dan arsitektur Art Deco. Yang pertama, arsitektur rasionalisme. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Dalam artian, aliran ini lebih pada pemikiran yang logis atau rasional dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian, akan terbentuk suatu bangunan murni tanpa unsur-unsur hiasan, estetika, ataupun ornamen-ornamen seperti berbentuk komposisi balok, kubus, dan sebagainya. Timbulnya gaya arsitektur rasionalisme akibat dari kekecewaan para arsitek terhadap cara-cara atau paham kubis dan konstruktivis. Oleh karena itu, para arsitek mengadopsi kedua paham tersebut untuk memperoleh keseimbangan dan keteraturan pada keseluruhan rancangan. Sejarah arsitektur rasionalisme. Dalam arsitektur rasionalisme itu adalah arus arsitektur yang sebagian besar dikembangkan di Italia di tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Vitruvius telah mengklaim dalam karyanya De Architectura bahwa arsitektur adalah ilmu yang dapat dipahami secara rasional. Formulasi ini diambil dan dikembangkan lebih lanjut dalam risalah arsitektur Renaissance. Abad ke-20, rasionalisme berasal dari pekerjaan teoritis khusus yang bersatu dari kepercayaan umum bahwa masalah yang paling beragam yang ditimbulkan oleh dunia nyata bisa diselesaikan dengan alasan. Dalam bahwa itu mewakili reaksi historisisme dan kontras dengan Art Nouveau dan ekspresionisme. Rasionalisme dalam karya arsitektur itu sendiri adalah menerapkan konsep rasionalisme ke dalam sebuah bangunan arsitektur secara benar, baik dari segi fungsional, faktor kenyamanan, maupun estetika. Salah satu bangunan rasionalisme pertama adalah Palazzo Guarino di Turin. Dibangun untuk Riccardo Guarino oleh arsitek Gino Lesi Montalcini dan Giuseppe Pagano. Bangunannya dapat kita lihat pada gambar. Kita masuk pada beberapa tokoh penggagas arsitektur rasionalisme. Yang pertama, Walter Gropius. Walter Gropius lahir pada tanggal 18 Mei 1883 di Berlin, Jerman, dan meninggal pada tanggal 15 Juli 1969 pada umur 86 tahun di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Walter Gropius merupakan seorang arsitek berkebangsaan Jerman. Dia merupakan pendiri sekolah Bauhaus bersama dengan Ludwig Mies van der Rohe dan Le Corbusier. Contoh karyanya adalah Bauhaus Building. Dapat kita lihat pada gambar. Yang kedua adalah Mies van der Rohe. Mies van der Rohe adalah seorang arsitek berkebangsaan Jerman. Mies van der Rohe bersama Walter Gropius dan Le Corbusier dikenal luas sebagai para perintis arsitektur modern. Mies seperti rekan-rekannya pasca Perang Dunia I berupaya menerapkan gaya arsitektur baru yang mampu mewakili zaman modern seperti yang dilakukan oleh arsitektur klasik dan gotik pada zamannya masing-masing. Ia menciptakan gaya arsitektur abad ke-20 yang berpengaruh dengan kejelasan dan kesederhanaan yang ekstrem. Contoh karyanya adalah bangunan Bacardi Administration Building. Dapat kita lihat bangunannya pada gambar. Selanjutnya adalah Le Corbusier.
Le Corbusier yang bernama asli Charles Edward Jeanneret lahir pada tanggal 6 Oktober 1887 dan meninggal pada usia 77 tahun pada tanggal 27 Agustus 1965 adalah arsitek Swiss yang terkenal dalam aliran rancangan atau desain international style bersama dengan Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, dan Theo van Doesburg. Ia juga adalah seorang perencana, pertokoan, pelukis, pemahat, penulis, dan perancang perabot. Corbusier dikenal sebagai salah satu orang pertama yang menyadari pengaruh mobil terhadap bentuk dan rancangan pemukiman manusia. Ia tidak menyukai segala bentuk hiasan atau ornamentasi pada bangunan, dan pernah mengatakan bahwa semua bangunan seharusnya berwarna putih. Selanjutnya kita masuk pada arsitektur Art Deco. Arsitektur Art Deco merupakan gaya desain yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1966 dalam sebuah pameran dengan tema Les Années 25 sebagai acara peninjauan kembali terhadap pameran Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes yang diselenggarakan pada tahun 1926 di Paris. Istilah Art Deco ditulis dalam sebuah katalog yang diterbitkan oleh Musée des Arts Décoratifs di Paris. Semenjak saat itu, nama Art Deco mengacu pada desain seni yang sedang populer dan modern. Munculnya nama Art Deco pada beberapa artikel membuat namanya semakin eksis. Art Deco semakin mendapat tempat dalam dunia seni setelah terbit sebuah buku berjudul Art Deco, karangan Bevi Filler di Amerika tahun 1969. Paris dinilai sebagai pusat seni desain Art Deco. Hal ini dapat dilihat dari model furnitur buatan Jacques-Émile Vuillaume yang dikenal sebagai ahli desainer gaya Art Deco yang terbaik. Gaya Art Deco menggambarkan maskulinitas dengan garis-garis yang tegas. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris pada penghujung abad ke-19. Ketika mesin pabrik pada saat itu akhirnya mampu menciptakan suatu hal yang sangat sulit diciptakan oleh manusia, salah satunya adalah garis lurus. Desain Art Deco memberikan kebebasan berseni bagi desainer untuk menciptakan sebuah makna modern pada desain interior yang dibuatnya. Modern dapat diartikan sebagai berani tampil beda dan baru, serta tampil lebih menarik dari yang lain, dan tidak kuno. Semua hal tersebut diwujudkan dengan pemilihan warna mencolok, proporsi yang tidak biasa, penggunaan material terbaru, dan dekorasi yang megah. Gaya Art Deco pada saat itu tidak hanya ditemukan pada bangunan saja, tetapi berkembang sebagai gaya hidup kaum kelas atas, mulai dari gaya fashion, perhiasan, furnitur, bentuk radio, kamera, hingga bentuk mobil terpengaruh oleh gaya ini. Walaupun Art Deco sangat digemari oleh masyarakat saat itu, sayangnya gaya ini secara resmi lenyap ketika dunia mengalami keruntuhan akibat Perang Dunia II yang sedang berkecamuk. Berikut bangunan dengan penerapan desain Art Deco. Yang pertama, Lowe's Tower di Phoenix, Arizona, USA. Bangunan ini dibangun pada tahun 1929 oleh George Lowe's. Menara Lowe's memiliki 14 lantai dengan kemunduran simetris di lantai 8 dan 11. Menara Lowe's dirancang dengan gaya Art Deco oleh firma arsitektur Frost & Frost di El Paso, Texas. Ini sangat mirip dengan menara Otzi Base milik perusahaan yang terletak di El Paso. Desainnya juga menampilkan beberapa elemen desain menara tribun Elie Saarinen. Gambarnya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya adalah The Police Burger. The Police Burger adalah aula musik kabaret yang terletak di Paris, Prancis. Terletak di 32 Rue du 9 Arrondissement Police.
Berger dibangun sebagai gedung Eropa oleh arsitek Plumeret. Dibuka pada 2 Mei 1869 sebagai Volus Trevis dengan hiburan ringan termasuk operet, opera komik, lagu-lagu populer, dan senam. Itu menjadi Polis Berger pada 13 September 1872. Dinamai menurut True Berger di dekatnya. Rumah itu berada di puncak ketenaran dan popularitasnya dari Belle Époque tahun 1890-an hingga 1920-an. Sekian sedikit penjelasan tentang arsitektur rasionalisme dan arsitektur Art Deco. Saya ucapkan banyak terima kasih.